Shalom, senang kembali berjumpa dalam Inspirasi Pagi. Inspirasi Pagi hari ini membawa tema memegang janji Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, janji Allah itu telah dinyatakan oleh Allah. Bahkan Allah sendiri yang mengucapkan janji itu. Dan janji Allah itu telah dimeteraikan oleh sumpah. Jadi artinya kalau Allah sudah berjanji, maka dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan janji Allah yang dahulu dan sampai hari ini tetap berlaku dalam kehidupan setiap kita. Maka saya ingin mengajak setiap jemaat Tuhan, peganglah janji Allah. Janji Allah adalah janji yang akan tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Nah, dalam hidup ini ada orang yang berbeda-beda meresponi janji Allah. Dalam hidup itu ada berbagai keadaan. Yang pertama, ada orang berusaha, tapi kenapa kok selalu gagal? Yang kedua, ada orang yang bersemangat, jujur, rajin, tapi kok tidak memperoleh hasil yang sangat memuaskan. Dan yang ketiga, ada orang kaya, tapi kok nggak bisa menikmati kekayaannya. Tapi yang keempat ini, ada orang yang begitu berhasil hidupnya dan diberkati kehidupannya dan diberkati juga usahanya. Saya yakin kalau saya perhadapkan dengan pilihan empat ini, maka Bapak Ibu pasti akan membeli nomor yang keempat. Usaha berhasil, hidup berhasil, diberkati, bahkan mati masuk surga. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, ini akan kita bisa peroleh kalau kita tetap bisa memegang janji Allah dalam hidup kita. Keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah, keadaan boleh semakin sulit, keadaan boleh semakin memburuk, tetapi jangan lihat keadaan dan situasi yang terjadi secara real nyata dalam hidup kita. Tapi yang harus kita lakukan ini, peganglah janji Allah yang dalam keadaan sulit, dalam keadaan sangat terjepit, janji Allah harus kita tetap pegang. Sebab janji Allah telah dimeteraikan dalam kehidupan kita. Kalau kita bertanya, kenapa kok ada perbedaan-perbedaan di antara orang Kristen? Ada yang mengalami berkat melimpah, ada yang tidak mengalami berkat. Nah, saya mau katakan, pondasinya yang kurang tepat. Dasar pondasi kehidupan yang dibangunnya lah yang kurang berhasil. Kalau pondasinya bagus dibangun dalam kehidupannya, maka saya percaya kehidupan setiap anak Tuhan pasti akan terus naik dan naik. Walaupun ada masalah, dia akan tetap mengalami kenaikan. Walaupun ada masalah, dia akan tetap mengalami kenaikan. Kenapa? Karena dasar pondasi dalam kehidupannya dibangun dengan baik dan benar. Apa sih pondasi kehidupan anak-anak Tuhan yang perlu kita pegang? Pondasi dasar hidup orang percaya tidak dapat ditentukan dengan lamanya Anda bergereja. Pondasi dasar kehidupan orang percaya tidak bisa ditentukan dengan lamanya Anda berdoa. Tetapi dasar pondasi kehidupan setiap anak-anak Tuhan adalah ketika engkau mendengar apa kata Tuhan dan melakukan apa kata Tuhan. Banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan yang dengar firman, tahu firman, tapi tidak melakukan firman. Ini persoalannya. Dan kalau ditanya dengan alasan, kenapa nggak melakukan firman? Berat Pak, susah Pak, sulit Pak. Ada berbagai 1000 alasan. Tetapi saya mau katakan, ketika kau dengar firman dan lakukan firman, apapun keadaannya, mungkin sakit, tapi akhir daripada kesakitanmu akan menerima janji Allah. Karena itu peganglah janji Allah dalam hidupmu, maka kehidupanmu akan terus mengalami peningkatan demi peningkatan. Lambat tapi pasti. Tuhan nggak akan pernah bisa mengingkari janjinya. Janji Allah kepada kita, aku akan memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh segala kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjiannya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangku. Itu Ulangan 8 ayat 18. Maka peganglah janji Allah, dia akan memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh seluruh kekayaan yang Tuhan janjikan. Sampai bertemu dalam inspirasi yang berikutnya, yang saya akan paparkan kekuatan apa saja yang Tuhan kasih kepada kita untuk kita bisa memperoleh janji Allah dalam hidup kita. Nanti dalam inspirasi berikutnya saya akan jabarkan satu persatu secara singkat supaya Bapak Ibu mengalami peningkatan demi peningkatan dalam Tuhan. Sampai bertemu lain waktu.
Tuhan Yesus memberkati.